Hello everyone, you're listening to Smart Casual. Let's get smarter. Dan bersama Putri sebagai host di segmen Smart Casual ya, podcast pertama Umgo. Hari ini Putri ngobrol bareng Gilang dan juga Akbar ya, mewakili dua kubu mahasiswa dengan topik yang pasti relate ya dengan anak SMA yang sekarang lagi dilema nih mau milih jurusan gitu. That's why topik kita kali ini adalah follow your passion versus pay the bills. Dari Akbar dulu nih. Akbar, di luar dari persoalan kabar Anda sebenarnya, em, jadi penasaran sebenarnya ya. Apa sih alasan sampai kamu memilih jurusan based on your passion? Memilih jurusan berdasarkan passion karena mengerjakan satu pekerjaan itu, bisa dibilang begitu. Oke. Itu harus sesuai dengan keinginan atau harus sesuai dengan passion kita. Waktu masih sekolah aku sering ngajar anak-anak Oke. di masjid. Oh, Dan I juga see. passion aku memang di bagian kesenian. Orang-orang kan bilang kalau atau sesuai dengan musik kita hari ini. Milih jurusan karena passion atau milih jurusan karena kebutuhan. Kenapa aku milih passion? Karena kalau kita mau bekerja nggak sesuai passion gimana kamu? Oke. Jadi kayak closing statement buat memantikku semua nih Yes, yes, yes. sebenarnya ya. Oke, jadi memang karena dari SMA juga sudah apa ya, mulai dengan kegiatan ngajar-ngajar ya dengan Iya, iya, anak-anak udah gitu. mulai udah Heeh, mulai ada. udah bener-bener based on passion banget nih. Aduh. Oke, kita pindah ke kubu sebelah. Oh, ada ya dari tadi. Nggak kelihatan, sorry. Oke, Gilang. Akbar sudah dengan berkoar-koar ya, reasonnya dia milih jurusan based on passion gitu. Nah, ini sebagai kubu sebelah yang katanya tuh realistis ya, idealis gitu ya. Milih jurusan berdasarkan lapangan pekerjaan. Oke, apa sebenarnya alasan? Alasan sampai kamu milih peternakan ya sekarang? Iya. Oke. Oke, jadi Agak maju dikit. Enak gini kameranya. agak kejauhan ya. Jadi terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kalau ditanya kenapa saya masuk jurusan peternakan, awalnya saya nggak tahu sih. Takdir saya mengatakan sampai saat ini saya ada di sini karena Oke. memang pada saat SMA itu jurusan saya jurusan bahasa. Jadi yang bersangkutan dengan humaniora. Humaniora, Tentunya oke. berbeda jauh dengan jurusan sains yang saat ini saya geluti seperti itu. Tapi karena mengingat juga saya tipikal orang yang pengen mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Jadi ya pada saat pertama masuk kuliah, kenapa tidak saya mencoba peternakan gitu. Oke. Kan kalau dulu saya sering dengarnya orang-orang bilangnya peternakan itu di kandang doang. Peternakan itu hanya apa ya, hanya Ngurusin pegang ternak nggak sih? hanya ngurusin ternak. Tapi kan Tapi iya kan? iya Iya, ada iya sih. ada sih Tapi bagian-bagiannya gitu. iya bagian untuk kayak praktek gitu ada. Tapi Mm. realitanya di dalamnya itu tidak seperti itu. Justru kita banyak Oke. teori-teorinya seperti itu. Mm. Nah, untuk kebutuhan lapangan kerja menurut saya sekarang ini juga kan banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Oh, sesuai dengan passion juga Tidak ya. sesuai dengan passion seperti itu. Heeh. Makanya saya bilang tadi, alhamdulillah saya termasuk orang yang suka mencoba hal-hal yang baru seperti Mm-mm. itu. Berdasarkan passion dan berdasarkan ternyata kebutuhan kerja gitu. Angkatan berapa sih Akbar sekarang? Aku semester 8 sekarang. Oke, semester 8. Angkatan 22. 22. Oke, kalau Gilang sama juga 22 ya. Oke, sejauh ini ya, sudah let's say kalian berdua tuh udah semester akhir kan? Udah di masa-masa nyusun skripsi lah apa segala macam. Udah selesai melewati segala macam drama-drama. Walaupun sekarang kayaknya masih lanjut ya drama-dramanya. Nah, apakah kalian pernah nggak sih mikir kayak, duh nyesel deh ngikutin jurusan based on passion atau kayaknya nyesel deh milih jurusan nggak berdasarkan passion aku gitu. Dari Akbar dulu. Ada pernah penyesalan tidak? Aduh, mending ambil keperawatan deh gitu. Bukan ya walaupun bukan my passion gitu. Enggak. Aduh, Enggak ada enggak sama ya? sekali penyesalan. Wah, luar biasa. Jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Gorontalo the best. Keren. Dan Nice. aku sangat
sangat-sangat puas ketika aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Apalagi lingkungannya bagus sekali, dosen-dosennya sangat merangkul, teman-temannya sangat baik, Oke. dan yang paling aku syukuri di situ ada himpunan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, Itu yang paling aku syukuri. HMPS-nya ya? HMPS BGSD. Oke, gila, Akbar sudah bilang bahwa dia sama sekali tidak menyesal ya, bahkan melebihi ekspektasi awal ya Akbar ya. Nah, kalau kamu sendiri berbanding terbalik kan? Iya. Atau merasa kayak sama sih Kaput, nggak ada penyesalan gitu. Oke. Boleh jujur ya? Udah tercium aroma-aroma yang sangat kontra ya sebenarnya. Jujur. Kalau ngomongin penyesalan, jujur pernah ada Pernah ada gitu. pernah ada. Dan ternyata setelah saya berbincang-bincang dengan beberapa teman saya, bukan cuma saya mengalami hal itu, ada juga orang-orang yang bahkan sudah masuk di jurusan impiannya, ternyata dia pada saat di pertengahan perkuliahan dia merasa kayaknya pindah jurusan, kayaknya gue salah jurusan deh. Iya, ternyata banyak seperti itu. Dan saya pun seperti itu. Bahkan pernah pada saat semester 5 atau semester 4 kayak pengen pindah kampus. Kalau sedih karena penyesalan masuk jurusan itu kayaknya memang faktor alam ya, karena bosan dengan jurusan, bosan dengan pelajarannya itu saja. Hal wajar ya sebenarnya. Hal wajar ya, tapi ya semakin kesini jalanin aja sih. Jalanin aja. Ya, kembali ke realita ya. Suka nggak suka, kelarin aja deh gitu. Nah, banyak ya orang yang mikir kalau misalnya kita kuliah nih nggak berdasarkan passion atau berdasarkan passion itu di pertengahan semester, biasanya di semester 5 tuh udah sedikit dapat spill nih realita dunia kerja, itu kayak mikir aduh di jurusan ini gue nggak belajar ini lagi, kayaknya harus ngapain gitu. Nah, ini gimana nih cara kalian buat menghadapi masalah tersebut? Dari Gilang dulu coba. Maksud kan kita itu berkuliah tentunya, kalau saya pribadi selama saya berkuliah saya bukan hanya belajar secara akademis. Tapi saya belajar secara realita dan juga pengalaman seperti itu. Jadi di samping kita belajar di kampus, kita juga harus belajar di luar. Kan banyak orang-orang yang terlalu realistis dengan jurusannya ya, kayak oh saya jurusan ini saya harus kerja di sini. Contohnya ini nggak nyindir Akbar kan? Nggak aman ya. Saya jurusan saya anak kesehatan, saya maunya kerja di rumah sakit atau di dinas ini, saya harus kerja di sini. Padahal kan realitanya tidak, di lapangan pekerjaan itu tidak semuanya bisa diterima seperti itu. Iya, persaingan kerja juga kan sekarang ini semakin tinggi. Jadi ya sebisa kita ya, maksudnya terkesan kejam, tapi dunia sekarang memang seperti itu. Mengajarkan kita untuk ayo kamu jangan hanya belajar di situ, tapi belajar di tempat yang lain seperti itu. Jadi dari Gilang sebenarnya itu bisa ditutupi dengan kita belajar juga di luar kelas ya, bukan cuman sekedar dengerin dosen kasih tugas gitu ya. Kalau POV dari Akbar sendiri gimana? Nih si paling idealis ini. Oke, mohon maaf untuk para penonton yang akan menonton kita jika tidak sesuai ada dengan yang tidak sependapat ya. Itu kayak nggak apa-apa. Makanya itu Kak, aku milih sesuai passion. Karena di dunia pekerjaan keras sih. Keras. Kita dituntut untuk punya integritas yang tinggi, bener-bener. punya kualitas. Dan makanya itu aku milih. Kenapa harus sesuai passion? Kenapa harus sesuai dengan apa yang kita inginkan? Karena benar-benar di dunia pekerjaan itu nggak main-main loh. Dan ini sebenarnya plus minus ya. Ketika orang memilih satu jurusan berdasarkan passion atau berdasarkan lapangan pekerjaan, ada plus minusnya. Tinggal bagaimana kita mengatur. Kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang luar biasa di luar daripada jurusan itu. Cuman sekali saya ingatkan bahwa kalian harus ambil jurusan karena passion. Kata Warren Buffett, saya pernah baca buku Warren Buffett. Apa tuh? Ambillah satu keahlian sesuai dengan passion, sesuai dengan ingin. Dan jangan terlalu banyak yang kalian inginkan. 1, 2, boleh. 3. Tapi jangan terlalu 20. Ini mau ini 20, jangan. Iya. Fokus aja ke satu bidang, tekuni,
kamu akan berhasil. Based on experience-nya dia juga. Tapi benar sih kata Akbar, ada kan beberapa orang tuh merasa mereka itu bisa menghadapi segala bentuk beban dan tantangan, yang penting di dunia memang mereka suka gitu. Iya. Iya kan? Ada orang nggak apa-apa deh, gue MC 10 acara dalam sehari. Yang penting itu bener-bener passion gue Iya, gitu. iya. Cuma kan ada kan orang yang bukan passion, tiba-tiba dikasih 3 pasti udah, aku ingin healing. Tolong aku. Aku Itu ingin kan, healing. itu kan. Iya. Walaupun memang di satu sisi ada juga orang yang berusaha untuk yang namanya adaptasi. Ya. Jadi mau pakai passion, mau sesuai realita, satu aja gitu, adaptasi. Siap dengan adaptasi gitu. Kan pasti even apa sih, ambil jurusan passion tetap ada tantangannya Akbar kan ya. Gak mungkin selama kuliah mulus-mulus. Aku happy kok, kamu gak pernah sedih. Bullshit ya kalau misalnya. Bohong banget itu ya. Pun juga dengan realita gitu. Pasti ada tantangannya, lebih berat lagi malah dia kalau bukan passion gitu. Dari dilema-dilema anak-anak, aku pilih based on passion gak sih? Pilih berdasarkan realita gak sih? Sebenarnya dulu gak masalah ya. Gak masalah gitu juga. Kalian juga makanya aku bilang tadi plus minusnya plus minus ada gitu. Gak yang kalau passion pasti bener semua gitu. Enggak gitu. Jadi tetap dipertemukan dengan solusi bahwa yang penting si mahasiswanya mau untuk belajar ya. Belajar nggak cuma di jurusannya, nggak cuma di kelasnya gitu. Doh, lihat kalian sekarang sudah di semester akhir ya. Apa sih tips kalian biar bisa tetap survive, tetap bisa bertahan gitu sampai di semester akhir ini? Mungkin ada yang tipsnya, oh kalau aku sih Kak, jangan SKS deh gitu, jangan sistem kebut semalam deh gitu. Apa sih tips based on pengalaman kalian gitu, yang bikin kalian, oh gue bisa bertahan sampai semester akhir nih? Kemarin saya juga sempat ada di posisi kayak, aduh pengen berhenti kuliah, pengen pindah jurusan, ditambah lagi kayak dilema tentang ekonomi dan juga masalah yang lainnya. Kayaknya saya harus berhenti kuliah deh. Tapi semakin kesini kayak, oh ya udah jalanin aja gitu. Maksudnya toh Kak, semakin kita mengeluh pun masalah yang akan kita hadapi itu tidak akan kelar gitu. Jadi ya sudah jalanin aja, pasti dengan mengalirnya air, ibarat kata ya, semua itu akan selesai Kak. Maksudnya ini pengalaman saya ya. Pengalaman. Jadi mau sebesar apapun masalah yang kita hadapi di dunia perkuliahan, jalanin saja, tidak usah yang berlarut-larut dalam kesedihan, karena pasti semua ada jalannya. Ibarat kata, ada kalau orang-orang bilang kalau so di ujung itu tidak ada DP jalan lagi, tetap ada DP jalan, gali di bawah. Ya intinya let it flow, biarkan mengalir, dan percayalah selalu ada solusi. Gilang 45. Selanjutnya dari Akbar ya, sang idealis. Apa tips and trick jadi? Aku sepakat sama Gilang. Ada satu pepatah kata yang bilang hidup itu perjalanan bukan perlombaan. Jadi kalau aku pribadi, coba tanyakan lagi kepada diri Anda, kenapa kamu ambil langkah ini, ambil perkuliahan ini. Dan di semester 5 itu ada guncangan-guncangan yang baik, jalanin aja. Apa tadi? Balik ke niat awal gitu. Iya benar banget. Jadi buat Camaba, cari mereka berdua ya ketika di perkuliahan, ketika lagi burn out, stress, stuck, mana nih Kak Akbar, mana nih Kak Gilang. Thank you so much buat Akbar dan Gilang yang sudah mau ya buat ngobrol-ngobrol. Ini podcast perdana ya, our first podcast gitu. That's why aku milih kalian berdua biar kita benar-benar bisa ngasih obrolan yang santai tapi juga dibutuhkan gitu oleh para camaba gitu. Ini di segmen Smart Casual ya. Dan semoga kita bisa ngobrol lagi ya di episode-episode berikutnya di Smart Casual. Dan tentunya buat Akbar dan Gilang, thank you so much sekali lagi. Dan semoga bisa sukses ke depannya ya.